Adalah video sebelum adanya PPKM. Kita rekaman itu tanggal 23. Nah, di hari ini cukup sering juga, bahkan bisa berisi. Nah, dokter, ini sekarang itu kan lagi apa ya, pandemi ya, dokter COVID-19 ini ya. Nah, banyak sekali berita-berita baik itu lewat WhatsApp atau apa gitu kan, Twitter dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya COVID itu ada juga tanda-tanda mengalami diare juga kalau seseorang itu terkena COVID. Nah, dokter bisa kasih penjelasan buat kita, dokter? Apa sih tanda dan gejalanya, dokter? Iya, jadi kita nggak parno gitu loh, dok. Ya, jadi memang akhir-akhir ini dari pengamatan beberapa ahli ternyata dijumpai bahwa selain tanda-tanda yang mayor gitu ya, tanda yang umum yang terjadi pada COVID, biasanya kan ada batuk, ada sesak nafas, dan panas yang tinggi gitu kan. Ternyata juga ada beberapa yang mengalami gejala diare ya, gangguan pencernaan. Jadi malah dari beberapa data yang ada itu waktu itu sempat ada penelitian di Wuhan ya, Wuhan di Cina sana ya, itu ternyata bahwa 48,5% dari pasien yang masuk rumah sakit ya, itu ternyata ada gangguan pencernaannya juga ya. Selain ada batuk, ada panas, ada sesak nafas, itu ternyata juga ada diarenya ya. Jadi kalau pada penderita COVID itu biasanya selain ada diare cukup banyak ya, hampir seperempatnya itu ya. Kemudian yang paling sering juga hilangnya nafsu makan ya. Jadi ini termasuk tanda yang penting kita ketahui ya. Jadi kita bisa pahami kalau misalkan sudah ada batuk, mungkin ada sesak nafas ya, kemudian juga gangguan penciuman ya, gangguan bau ya, bisa membau gitu kan. Kadang-kadang juga disertai gangguan pencernaan lidah ya, pengecap ya, jadi kadang-kadang tidak merasa apa-apa ya. Nah, ini tentu saja biasanya akan mengakibatkan nafsu makan kurang ya, karena kita bisa bayangkan seakan-akan kalau kita makan tanpa bumbu sama sekali ya, itu kan hampir rasanya ya. Jadi kalau dimakan juga kadang-kadang mungkin malah ada mualnya gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang biasanya selain diare juga menyertai penderita COVID ya. Jadi memang ini diperlukan kewaspadaan bagi kita semua ya. Jadi kadang-kadang kalau kita hanya misalkan kita mengalami diare, kita juga perlu waspada, Pak. Kita ada panas tinggi enggak ya, ada sesak nafas mungkin sekeliling kita, ada orang-orang terdekat kita ada yang kena COVID dan ini kita perlu waspada kan. Tidak selalu hanya berupa gejala yang mayor tadi, gejala yang utama tadi ya, batuk, sesak nafas dan panas ya, panas yang tinggi, itu juga bisa karena ada diarenya. Jadi kita perlu waspada. Kalau nggak pernah sakit diare apa-apa, tahu-tahu ada diare ya, ini perlu kita tahu bahwa diare juga bisa pada menderita COVID, tapi tidak semua. Untuk membedakan nih, dokter, membedakan diare biasa dengan diare pada COVID itu gimana, dokter? Apakah ada ciri-ciri khusus gitu, dok? Iya, jadi memang diare ini tadi kan kita sudah singgung ya, bisa pada kondisi sebelum pandemi kan juga sering terjadi diare ya, tapi itu pasti bukan COVID kan. Nah, kali ini pada zaman pandemi COVID ini ternyata diare itu juga banyak terjadi ya, juga menyertai kadang-kadang ya. Memang gejalanya ada kemiripannya ya, persamaannya biasanya ada frekuensi buang air yang meningkat ya, itu sama pasti ya. Kemudian juga ada rasa mual gitu ya, ada mualnya, kadang-kadang juga rasa muntah gitu ya. Jadi memang ada miripnya ya, cuman bedanya adalah ada beberapa beda ya. Kalau pada pasien COVID itu jadi biasanya itu
apa namanya gejalanya diarenya itu lebih awal bisa terjadinya ya. Jadi hari kedua gitu kalau pada seseorang dinyatakan kena COVID itu biasanya dia sudah mulai ada diare gitu ya. Kemudian juga sifatnya lebih jangka panjang. Beda sama diare yang biasa ya. Diare biasa itu kan biasanya beberapa hari itu dia akan sembuh ya. 2-3 hari apalagi pada orang dewasa saja itu akan sembuh. Biasanya pada COVID ini kalau timbul diare ya bisa lebih lama berlangsungnya ya. Ini yang perlu kita ketahui ya, dari beberapa hal yang agak membedakan. Samping itu tentu saja kalau seseorang diare kemudian disertai dengan panas tinggi, ada sesak nafas ya, kita perlu tahu bahwa itu bukan diare biasa, berarti ya ada gejala-gejala lain yang menyertai yang lebih ke arah COVID. Jadi ini harus hati-hati ya. Diperlukan penelitian ya, kalau perlu kita lebih awal periksa ke dokter atau ke institusi kesehatan terdekat supaya jangan sampai kalau itu COVID menjadi lebih parah ya. Kalau sudah jadi parah maka akan timbul keluhan-keluhan yang lebih berat dan akan sulit tertangani kalau sudah menjadi parah. Itu Mbak. Pecinta setia Radio Kiss, masih barengan Rosmawinata, kita menyatu di Puspaneka dan kita kembali ngobrol di seputar diare, mirip gejalanya, beda penyebabnya. Dokter Jamal, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol ya dok ya. Dan tadi dokter sudah menjelaskan bagaimana membedakan diare biasa dengan diare pada COVID-19 ya dok ya. Iya. Jadi kita tidak perlu parno ya dok. Iya. Karena semakin parno semakin daya tahan tubuhnya turun. Benar. Pokoknya harus selalu gembira. Iya. Harus selalu happy. Ya, nyanyi-nyanyi itu terutama ya dok. Iya. Nanti yang gembira adalah obat. Benar sekali. Betul. Dokter, ini tadi kita sudah ngomong jauh ya tentang diare pada COVID-19 dan secara umum tentang diare ini. Lalu gimana dokter? Apa sebenarnya atau apa yang bisa dilakukan terapi medisnya untuk menangani diare ini dok? Iya. Jadi kalau untuk diare itu memang biasanya diberikan obat oleh dokter. Obat-obat yang diberikan biasanya sesuai dengan kondisi yang ada ya. Yang jelas kalau ada diare ya berarti obatnya untuk mencegah diare berkelanjutan ya. Biar nggak diare, biar nggak sakit perut, biar nggak muntah, misalkan kalau ada muntah gitu kan. Kemudian juga diberi antibiotik kalau memang dirasa ini karena kuman ya. Kalau diarenya karena COVID ya tentu saja ada penanganan tersendiri untuk COVID ya. Jadi seperti itu. Jadi obatnya tetap yang diberikan adalah penyebab dan juga tanda gejala yang menyertai itu apa ya. Biasanya itu akan diberikan ya. Itu adalah beberapa obat medis. Cukup banyak obatnya ya. Nah, kira nggak bisa saya sampaikan karena nanti panjang bisa sampai besok pagi. Kalau langsung kodak ya dok. Nanti besok isinya nanti juga. Dokter aja kuliahnya berapa tahun ya dok untuk tahu ini ya? Ya yang jelas tuh obat-obatnya semua diberikan pasti sesuai kebutuhan yang bersangkutan ya. Jadi obat yang diberikan itu adalah obat yang sangat individual, artinya obat yang dibutuhkan oleh masing-masing orang ya. Misalkan dia ada penyakit penyerta ya biasanya akan diberikan obat juga untuk hipertensi, mungkin gula dan seterusnya. Nah, kalau yang bisa kita lakukan ya, untuk di rumah misalkan ya, itu ada beberapa hal yang bisa membuat diare itu tidak berkelanjutan ya, tidak menyebabkan dehidrasi atau kurang cairan juga. Yang pertama adalah minum obat-obat anti diare ya, itu kan banyak ya, bisa dibeli dijual bebas ya, untuk apa? Untuk mengatasi sebagai langkah awal istilahnya begitu. Kemudian yang kedua adalah kalau diarenya itu agak banyak ya, artinya berulang-ulang dan agak lama, apalagi kalau itu mengenai balita apalagi bayi ya,
ya usahakan mungkin minum Oralit ya. Oh, iya. Oralit kalau zaman dulu dibuat sendiri. Saya kira kalau sekarang sudah banyak Sudah ada ya kemasannya. kemasan-kemasan obat-obat atau apa Oralit yang dibuat khusus yang Ya. rasanya lebih enak, Lebih lebih enak. nyaman ya. Karena itu biasanya isinya selain air juga elektrolit yang dibutuhkan tubuh yang keluar pada waktu kita diare atau pada waktu muntah, seperti cairan Oralit ya. Kemudian juga yang penting adalah mungkin kalau itu kan ada gangguan pada pencernaan, biasanya enzim-enzim di pencernaan akan ikut terganggu oleh karena diare itu, baik karena kuman maupun karena yang lain ya. Jadi biasanya disarankan untuk juga mengkonsumsi obat-obat probiotik yang namanya obat probiotik. Itu biasanya itu adalah obat-obat yang fungsinya untuk membantu bakteri pencernaan di usus agar bisa berfungsi lebih baik ya. Jadi mengolahnya makanan di usus, kemudian menyerap cairan dari makanan yang sudah dicerna agar keluarnya menjadi padat kembali, tidak cairannya ikut keluar gitu ya. Jadi itu beberapa hal, dan kemudian juga sementara itu yang bisa kita lakukan kalau kita diare adalah kita menjaga pola makan kita. Jadi kalau diarenya agak banyak, apalagi disertai muntah, kita perlu meningkatkan minum. Cairan kita yang lebih banyak untuk mengurangi dehidrasi, risiko dehidrasi. Yang kedua ya usahakan kalau sedang diare jangan makan yang makanan berserat terlalu banyak dulu ya. Oh, malah tidak boleh dok? Kalau patut diare enggak ya, malah harus dicari yang makanan yang lunak ya, yang sudah dicerna gitu ya. Jadi makan bubur, segala macam, pisang gitu kan. Tapi kalau untuk mencegah supaya nggak gampang diare, memang makanan berserat itu penting ya. Begitu ada diare, sebaiknya jangan makan makanan berserat ya, dari makanan yang lunak, yang tidak pedas, yang tidak merangsang perut gitu-gitu. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau kita diare atau anak kita diare. Itu mbak beberapa hal yang bisa bermanfaat kalau kita mau istilahnya sebagai langkah awal kita pada waktu kita kena diare. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal diare dokter ya, tadi dokter kan mengatakan ya bahwa diare ini juga bisa dialami oleh bayi dan anak, dan itu lebih berbahaya daripada ketika dialami oleh orang dewasa ya dok ya. Nah, tips mengatasi dan mencegah diare pada bayi dan anak itu gimana dok? Iya, jadi memang kalau misalkan pada bayi ya, ini yang khas nih, soalnya masih kecil banget kan. Iya. Jadi kita tentu saja tahu kalau diare ya, jadi BAB-nya berulang-ulang gitu ya. Dan tanda lain yang selain diare atau BAB yang cair pada bayi itu juga biasanya disertai dengan anaknya jadi rewel ya, jadi nangis terus ya, padahal ya sudah dibersihkan, sudah dimandikan, sudah segala macam, rewel ya, jadi sering nangis. Juga anaknya terlihat agak lesu ya, matanya juga cekung, bibirnya kering ya, bersama pada tadi pada balita ya. Nah ini beberapa hal yang perlu kita lihat itu biasanya pada perut ya. Pada perut itu kalau agak dicubit sedikit gitu, itu biasanya kerutan kulitnya itu tidak segera kembali. Jadi kayak mengkerut gitu, kayak ada. Ya? Jadi itu tanda bahwa kekurangan cairan sudah mulai terjadi pada seorang bayi. Ada teleponnya? Iya, kita terima. Oh ya, ya. Nah ini beberapa hal yang kita perlu tahu. Kalau bayi kan kita harus segera mengatasi ya. Jadi yang paling dikhawatirkan pada seorang bayi yang terkena diare adalah dehidrasi, kurang cairan. Gampang sekali karena semakin kecil tubuh seseorang, jadi bayi itu lebih banyak cairan dari yang ada di tubuhnya ya, lebih besar daripada persentase cairan pada orang dewasa ya. Jadi kalau begitu kehilangan cairannya agak banyak, dia langsung lemas sekali dan berbahaya. Berbahaya sekali ya dokter. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tidak sampai kurang cairan ya. Pertama adalah asupan cairan ya. Kalau masih minum ASI ya berarti ASINya harus dipersering. Ya harus dipersering gitu. Jadi kalau muntah diare lagi ya diminum lagi gitu ya, tidak perlu lagi
selalu dipatoki ya berapa kali sehari ya, tapi seperti itu. Kemudian juga kadang-kadang bisa kalau pada yang sudah minum susu formula, kalau misalnya sudah tidak masih pakai susu formula ya, usahakan kekentalannya dikurangi. Oh gitu ya. Agak dimundurkan ya, termasuk pola makannya ya. Kalau sudah dimulai padat ini usahakan agak lembek gitu ya. Jadi jenis makanannya juga harus disesuaikan agar tidak terlalu berat pencernaan untuk mengolahnya ya. Kalau terlalu padat nanti pencernaannya sedang terganggu, jadi lebih berat lagi kerjanya ya. Jadi kemudian juga yang penting adalah mengusahakan supaya tidak tertular ya. Jadi kalau sudah sembuh, ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan kalau seorang bayi atau balita terkena diare, yaitu yang pertama adalah usahakan membersihkan, mencuci bersih seluruh peralatan makannya ya. Peralatan makan jangan lupa ya, ini harus dicuci bersih kalau seorang bayi atau balita terkena diare ya. Ini yang sering disentuh ya. Termasuk mainan harus dibersihkan, artinya mainan itu dimasukkan di mulut ya, ya. Punya ya, Dok. Ya, kemudian jangan lupa lebih sering mencuci tangan bayi. Biasanya tangannya masuk ke mulut. Lihat-lihat tangannya dimain-mainin atau masukkan ke mulut ya. Karena mereka bayi ingin mengetahui apa yang dilihat ya, makanya semuanya selain dilihat dia akan merasakan dengan lidahnya. Ya, betul sekali itu ya. Kemudian juga harus lebih sering membersihkan lantai ya. Lantai harus sering dibersihkan, apalagi kalau anaknya sudah mulai merangkak ya, mana segala macam. Nah ini harus sering-sering dibersihkan ya, jangan sampai ada kotoran di sana yang bisa berisiko masuk dalam perut bayi dan mengakibatkan diare ya. Kemudian juga yang biasanya cukup dilakukan adalah jangan lupa imunisasi pada bayi ya. Imunisasinya harus dilakukan selengkap mungkin sesuai dengan jadwal yang ada dari puskesmas begitu, atau dokter anak yang ada, supaya ketahanan bayi bisa terjaga ya. Karena ini penting untuk menjaga supaya si bayi tidak terkena diare. Itu. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Obrolan ini pasti sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, saya terima kasih untuk pecinta siar Radio KIS dimanapun berada yang sudah mengikuti acara ini. Saya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam kata-kata saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Halo, dokter sini dong. Ada bisa tapi halo. Makasih ya dok. Ya, terima kasih ya. Ya. Salam buat semua. Oke.